Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 8 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuhan menjaga dan memelihara. Firman Tuhan terdapat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 sampai dengan keempat. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu, memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah di tengah-tengah berbagai macam kebahayaan, kesulitan, tantangan hidup, persoalan yang bertubi-tubi menimpa kami. Kami beriman sebagaimana firman yang kami baca, Tuhan menjaga dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Rasa aman dan rasa dicukupkan adalah sebuah kebutuhan dasar di dalam diri manusia. Waktu kita belajar psikologi, belajar sosiologi, belajar antropologi, keilmuan-keilmuan tentang manusia, maka dua hal ini menjadi kebutuhan dasar manusia, yaitu rasa aman dan rasa dicukupkan. Dua bagian ini adalah bagian yang sangat penting. Kalau rasa dicukupkan berarti hubungannya dengan dipelihara. Kita tahu dengan jelas para orang tua, ayah khususnya yang berjuang berjibaku mencari nafkah, maka ayah itu punya tugas memelihara dan menjaga. Bagaimana memelihara? Memelihara itu adalah untuk rasa cukup. Maka para ayah berjuang, orang tua berjuang, suami istri bekerja mencari nafkah agar anak-anak bisa dipelihara, dicukupkan kesehatannya, dicukupkan pendidikannya, dicukupkan katakanlah makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Apalagi sekarang dengan teknologi, anak semakin kecil pun butuh handphone untuk katakanlah pelajaran sekolah. Sekarang tidak butuh lagi, semakin sedikit dibutuhkan buku-buku dalam bentuk kertas. Tetapi sekarang buku-buku sudah dalam bentuk elektronik. Kita bisa berselancar mencari berbagai macam pengetahuan. Apalagi ada AI, artificial intelligence, yang sangat memudahkan. Sekarang tidak ada artinya, tidak bisa les, tidak ada guru, karena guru sekarang ada di teknologi. Yang ada, yang dibutuhkan sekarang adalah mau rajin belajar atau tidak. Jadi, tetapi untuk mendapatkan semuanya itu butuh wifi. Maka orang tua berjuang untuk kebutuhan semuanya itu ada wifi. Bagaimana untuk memelihara? Butuh tempat tinggal. Kita butuh tempat tinggal sekalipun bukan rumah pribadi, minimal rumah kontrak yang layak dihuni. Itu berjuang memelihara. Apa itu menjaga? Menjaga itu tidak hanya berbicara tentang lindungan fisik. Kita perlu jaga martabat anak-anak kita, jangan menghina mereka. Kita perlu menjaga harga diri setiap orang, jangan sampai orang terluka dengan kata-kata kita. Memberikan rasa aman, kita tidak mengintimidasi, kita tidak memaksa, kita tidak bersikap menjadi orang yang kemudian oportunis, hanya ingin enaknya saja. Sehingga ada banyak orang yang tidak rasa aman tinggal dengan orang-orang tertentu yang sifatnya adalah sangat egois, sangat memikirkan diri sendiri, kalimatnya kasar, keras, menghina, merendahkan, sombong. Siapa yang ingin hidup dengan orang seperti demikian? Dia tidak menjaga lingkungannya, tetapi dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kembali tentang Tuhan. Kalau kita tahu hubungan relasi manusia seperti demikian, bagaimana dengan Tuhan? Sumber penjagaan, sumber pemeliharaan yang paling sempurna adalah berasal dari Tuhan sendiri. Bagaimana kita tahu Yesus disebut sebagai gembala yang baik, sahabat yang memberikan nyawanya, pintu kedomba-dombaan, terang buat dunia ini, pokok anggur yang benar. Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, wanita yang belasan tahun. Yesus yang membangkitkan Lazarus, Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh, membuat yang buta melihat. Semua ini adalah kesempurnaan daripada pemeliharaan Allah dan juga penjagaan rasa aman. Bagaimana Yesus memberikan jaminan keselamatan, itu rasa aman yang terbaik. Apa yang paling ditakutkan dalam hidup manusia? Kalau kemudian kita masuk ke surga itu karena perbuatan baik.
Kita sungguh sampai kita mati, kita penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Sebut saja, kita orang yang begitu baik, bahkan di kalangan lingkungan kita, kita adalah orang yang paling dermawan, berbuat baik, tidak berbuat buruk, tidak berbuat kejahatan. Tetapi kalau tidak pasti, kita tetap was-was, takut, dan khawatir, apalagi mereka yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Rasa aman dan dipelihara oleh Tuhan itu dengan jaminan kalau engkau percaya engkau akan selamat sebelum kau berbuat baik. Perbuatan baikmu adalah bentuk rasa syukur atas keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus kepada setiap kita masing-masing. Mari kita baca kedua ayat 3 dan 4. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu, memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan akan memelihara kita dari kekurangan. Dan Tuhan akan memelihara kita dari orang jahat, memberikan rasa aman. Kekurangan adalah Tuhan memelihara kita. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Setelah Paulus memberikan contoh, ada kata yang diulang pada ayat yang keempat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Sedemikian penting sampai kemudian Paulus menyebutkan kalimat berulang, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Sesungguhnya cukup saja satu, akan kamu lakukan. Tapi Paulus memakai kalimat, kamu lakukan dan kamu akan melakukan. Artinya, itu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan, yang wajib dilakukan. Percayalah, Tuhan akan menjaga, memelihara kita. Tetapi Tuhan adalah setia, ayat yang ketiga. Ia akan menguatkan hatimu, memelihara kamu terhadap yang jahat, memelihara kamu dari segala kekurangan. Mari, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kalau Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik dalam memelihara kita, menjaga kita dari seluruh ketakutan, kekhawatiran, memberikan kepastian di seluruh aspek kehidupan, apa yang harus kita lakukan adalah sikap bersyukur. Jangan menjadi orang yang serakah. Jangan menjadi orang yang mudah bersungut-sungut, berkeluh kesah yang tidak perlu. Kalau kita bersungut-sungut, berkeluh kesah, kita sedang tidak percaya kepada Allah, menyangsikan Allah. Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli. Bahkan sebelum engkau berseru meminta pertolongan, kekuatan pertolongan Tuhan sudah tersedia sebelum engkau memintanya. Sebagaimana seorang ayah kepada anak, dan kalau memang anak butuh pertolongan di depan matanya, dia akan membantu sebelum dia minta tolong. Apalagi Bapa yang di sorga. Oleh sebab itu percayalah, Tuhan itu menjaga kita. Tuhan itu memelihara kita dengan penjagaan yang sempurna dan pemeliharaan yang sempurna. Mari kita bersyukur. Kerjakan bagian kita secara bertanggung jawab dan maksimal. Selebihnya Tuhan yang akan berkarya. Tuhan akan menyempurnakan segala pekerjaan tanganmu, usaha dan perjuanganmu di dalam keterbatasanmu. Ketidakterbatasan Allah, kemahakuasaan Allah, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi secara sempurna di dalam hidupmu. Katakan ya dan amin. Tuhan penjagaku, Tuhan pemeliharaku, dan menjaga memelihara keluargaku. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beriman, Engkau penjaga pemelihara kami yang maha sempurna. Amin.